Wal hajru bermula pembekuan, pengalokasian itu ala sittatin atas 6 orang. As-sobi yakni bocah, wal majnuni dan orang gila, wasafihi dan safi orang oon, al mubadziri yang menyia-nyiakan, limalihi terhadap hartanya, wal muflisi dan orang yang bangkrut, alladzi yakni seseorang, irtakabathu yang menanggung terhadapnya atau yang membebani terhadapnya, apa ad-duyunu hutang-hutang, wal maridi dan orang yang sakit, fima dalam harta, zada yang melebihi apa ma, ala sulusi atas 1/3 hartanya, wal abdi dan seorang hamba, allazi yakni seseorang, lam yu'zan yang tidak diizini, siapa lahu allazi fit tijaroti dalam kegiatan jual beli. Wa tasarrufus sobiyi bermula pengalokasian bocah, wal majnuni dan orang gila, wasafihi dan orang oon, itu ghairu sahihin tidak sah. Wa tasarruful muflisi bermula tasarrufnya orang yang bangkrut, itu yasihu sah apa tasarruf, fi zimmatihi dalam tanggungannya, duna ahyani malihi bukan bentuk-bentuk dari hartanya. Wa tasarruful maridi bermula tasarrufnya orang yang sakit, fima dalam harta, zada yang melebihi apa ma, ala sulusi atas 1/3, itu mauquf diberhentikan, ala ijazatil warosati atas melestarikannya para ahli waris, min ba'dihi setelah matinya orang yang sakit. Wa tasarruful abdi bermula tasarrufnya budak, itu yakunu ada apa tasarruf, itu fi zimmatihi dalam tanggungannya, yutba'u ditagih siapa bihi budak, ba'da itkihi setelah merdekanya budak. Dan itu bab hajar. Hajar itu secara bahasa adalah pembekuan pengalokasian. Ya, pembekuan pengalokasian itu makna dari hajar secara bahasa. Kalau hajar secara istilah syara, istilah fikih, artinya adalah man'ut tasarrufi fil mali. Pembekuan tasarruf atau pembekuan pengalokasian harta.
gitu ya. Itu pengertian dari hajar. Kemudian orang yang tasarufnya dibekukan itu istilahnya adalah mahjur alaihi. Nah, lawan dari mahjur alaihi itu namanya adalah mutlaqut tasarrufi, orang yang tasarufnya itu bebas. Nah, kemudian dasar dari pembentukan bab atau pembuatan bab hajar adalah ayat Al-Quran, fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl. Jadi kalau seandainya ada seseorang hutang kepada orang lain, itu kan dianjurkan untuk dituliskan jumlah hutangnya berapa, kemudian jatuh temponya kapan, gitu. Dan perlu juga ada saksi, bila perlu ada saksi. Ini sunnah hukumnya. Kalau seandainya yang hutang itu adalah mahjur alaih, mahjur alaih itu kalau dalam ini ada safihan. Safihan itu adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya. Artinya orang yang mengalokasikan hartanya untuk hal-hal yang tidak semestinya, untuk hal-hal yang tidak penting. Itu namanya safi. Kemudian do'ifan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran yang tadi, itu maksudnya adalah bocah. Kemudian yang dimaksud dengan la yastati'u adalah seseorang yang akalnya tertutup, yakni orang gila. Sehingga ketiga orang ini ketika hutang kepada orang lain, maka walinya yang menuliskan jumlah hutangnya dan seterusnya, gitu. Sehingga tiga orang ini masuk kategori orang-orang yang dihajar, orang-orang yang dibekukan tasarufnya, ya. Kemudian mahjur alaih yang disebutkan dalam matan takrib itu jumlahnya ada 6. Pertama adalah bocah, artinya anak kecil. Kemudian yang kedua adalah orang gila. Yang ketiga adalah safi. Safi itu artinya adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya tanpa kepentingan, ya. Orang yang mengalokasikan hartanya tapi tidak semestinya, gitu. Itu namanya safi. Kemudian yang keempat adalah muflis. Muflis itu kalau secara bahasa adalah seseorang yang hartanya menjadi fulus, seseorang yang hartanya menjadi receh. Itu secara bahasa. Tapi kalau sudah dijadikan istilah fikih, maksud dari muflis adalah seseorang yang punya hutang melebihi aset hartanya. Semisal si A punya aset harta sebanyak 1 miliar. Kemudian dia punya hutang sebanyak 2 miliar. Maka dia disetatuskan sebagai muflis. Nanti tasaruf hartanya, pengalokasian hartanya itu dicegah, ya, demi kepentingan orang-orang yang dihutangi oleh dia, agar hutangnya dulu dilunasi, baru membelanjakan hartanya untuk kepentingan yang lain. Kemudian yang nomor 5 adalah orang yang berpenyakit. Orang yang punya penyakit, yang penyakitnya itu parah, sekira penyakitnya itu menurut medis adalah penyakit yang menyebabkan dia mati. Contoh penyakit HIV semisal, ya. Si A punya penyakit HIV, dia punya harta banyak, semisal 2 miliar. Maka dari 2 miliar ini 2/3-nya itu tidak boleh dia belanjakan.
2/3 dari 2 miliar itu berarti berapa? Sekitar 700 juta ya. 14 juta, 1 miliar 400 juta. Itu 2/3 dari harta dia, itu nanti tidak boleh dibelanjakan. Kenapa? Karena harta 2/3 dari orang yang hampir mati itu hampir milik ahli waris. Sebab kalau seandainya dibelanjakan, posisi A sudah sakit parah, kemudian dia belanjakan, ini ada kemungkinan misi atau motif dia membelanjakan hartanya itu adalah agar ahli warisnya tidak mendapatkan warisan. Begitu. Sehingga untuk orang yang sakit parah tidak diperbolehkan mentasarufkan hartanya yang 2/3. Kalau yang 1/3 tidak masalah. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah seorang budak yang tidak diberi izin oleh sayyidnya untuk melakukan transaksi jual beli atau transaksi apapun. Itu 6 orang yang tasarufnya dibekukan. Ya. Kemudian lebih rincinya wa tasarrufus sabiyi wal majnuni wasafihi ghairu sahihin. Tasaruf dari seorang anak kecil atau orang gila atau orang yang oon yang menyia-nyiakan hartanya itu hukumnya tidak sah. Semisal ada anak kecil beli mobil, nah maka jual belinya ini tidak dianggap sah. Begitu. Bocah, kemudian orang gila, kemudian orang yang oon, maka ini pasti punya wali. Wali itu orang yang mengatur pengeluaran orang-orang ini. Nanti kalau seandainya si Sofi pengen membutuhkan apa, maka yang melakukan transaksi adalah walinya. Gitu. Kemudian kalau dalam Fathul Qoribnya ada penjelasan tentang safi. Kalau safi orang yang oon ya, itu sah-sah saja dia melakukan pernikahan. Artinya semisal A itu statusnya adalah safi, dia melakukan pernikahan. Yang namanya nikah itu kan pasti ada mahar. Secara umum itu ada mahar. Mahar ini adalah harta yang dikeluarkan dari safi. Ya, maka itu dihukumi sah. Tapi ketika ada izin dari walinya. Semisal tidak ada izin, maka ya nikahnya tidak sah. Karena dari akad nikah itu akan mengeluarkan harta dari si safi. Sedangkan yang namanya safi, tasaruf hartanya itu dicegah atau dibekukan. Gitu. Untuk safi, kalau seandainya melakukan akad nikah yang notabene mengeluarkan harta, itu tetap dihukumi sah. Gitu. Kemudian siapa watasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi, itu maksudnya kalau seandainya ada orang yang bangkrut dalam arti aset dia itu lebih sedikit dari jumlah hutang dia, maka dia tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan harta yang ada. Semisal si A ini orang yang bangkrut ya, muflis, dia punya rumah. Nah, maka dia tidak boleh menjual rumahnya, atau dia tidak boleh membeli sesuatu dengan uang dari rumah ini. Gitu. Kalau orang yang bangkrut tidak boleh melakukan tasarruf dengan harta-harta dia yang wujud. Kalau seandainya dia pengen melakukan tasarruf, maka boleh seandainya fi matihi itu maksudnya adalah dia transaksinya itu melalui hutang. Semisal dia beli mobil, mobilnya diambil, kemudian uangnya nanti hutang.
Itu nggak masalah kalau begitu. Artinya jual belinya dihukumi sah. Ya. Kemudian untuk orang yang sakit, maka apabila dia mentasarufkan 1/3 hartanya, kalau contoh yang awal berarti 700 juta ya, dia belanjakan itu sah. Kalau yang 600 juta itu sah. Tapi kalau seandainya sisanya yakni 2/3 dari seluruh hartanya, maka itu mauquf. Semisal contohnya diperkecil lagi ya, 2 miliar kebanyakan. Semisal ada orang sakit parah, dia punya harta 10 juta, maka nanti yang 2/3 dari 10 juta itu berapa berarti? 6 sekian juta kan? Nah, yang 6 sekian juta ini ketika dibelanjakan oleh orang yang sakit, maka hukumnya adalah mauquf. Mauquf itu tidak bisa dihukumi sah atau tidak sah. Yang menentukan sah atau tidak sah adalah keputusan dari para ahli waris. Karena yang 6, sekian juta itu adalah haknya ahli waris. Si A ini semisal beli sesuatu dengan yang 6, sekian juta dari harta yang 2/3 itu ya. Kemudian dia mati, si A mati, maka nanti sahnya jual beli si A itu tergantung dari ahli waris. Kalau seandainya ahli waris udah nggak apa-apa, maka itu sah. Tapi kalau seandainya ahli waris tidak menyetujui, maka itu tidak sah. Konsekuensinya kalau tidak sah berarti barang yang telah dibeli oleh si Mari, orang yang sakit tadi yang sudah meninggal, dikembalikan kepada penjual, dan penjual mengembalikan duit kepada ahli waris. Konsekuensinya begitu. Kemudian yang terakhir adalah tasarufnya seorang budak. Ini juga dianggap sah apabila dia dengan menggunakan tanggungan. Artinya semisal seorang budak membeli baju, maka kalau seandainya uangnya itu kontan, ini tidak sah. Sebab seorang budak itu tidak memiliki harta sepeser pun. Tidak bisa dia memiliki harta sepeser pun. Lah orang badan dia itu adalah milik orang lain, sehingga apapun yang dihasilkan oleh seorang budak itu nanti milik majikannya. Ya. Sehingga kalau seorang budak melakukan transaksi semisal jual beli, maka itu bisa dihukumi sah apabila si budak pakai menghutang. Dia hutang. Si budak beli baju, kemudian nanti duitnya. Nah, kalau si budak sudah merdeka, maka nanti penjual baju ini berhak untuk menagih kepada si budak. Gitu. Kalau seandainya pakai duit, maka sudah bisa dipastikan tasarufnya tidak sah, kecuali ada izin dari majikan. Seandainya tidak ada izin dari majikan, maka hukumnya tidak sah. Gitu ya. Itu sedikit tentang hajar. Kemudian faslun bermula, ini adalah fasal. Faslun bermula, ini adalah fasal suluh, rekonsiliasi atau melerai percekcokan, perselisihan. Wa yasihu, dan sah apa asulhu, akad suluh, ma'al ikrori, beserta adanya ikror, pengakuan, fil amwali, dalam macam-macam harta, wama, dan sesuatu, afdo, yang menghantarkan apama, ilaiha, untuk mendapatkan harta. Dulu ya. Dasar dari
legalnya suluh itu ayat Al-Quran wasulhu khair. Suluh atau rekonsiliasi, melakukan perdamaian itu hukumnya baik. Jadi nanti kalau dalam fikih suluh itu ada macam-macam. Ada perdamaian antara orang muslim dengan orang kafir, maka nanti dibentuklah bab yang namanya hudnah atau bab jizyah. Kalau hudnah itu gencatan senjata. Kalau jizyah itu nanti orang kafir menyerahkan harta kepada orang muslim. Jizyah itu namanya. Itu sebuah langkah perdamaian antar orang muslim dengan orang kafir, agar orang kafir tidak menyerang orang Islam, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada lagi perdamaian itu antara pemimpin dengan pemberontak. Ini nanti dibuatkan bab yang bernama bab bughot ya, bab bughot. Dalam fikih babnya bab bughot. Kemudian ada percekcokan antara suami dengan istri. Ini dalam fikih dibentuk bab nusyuz dan bab qasam. Dan nanti dalam fikih begitu. Kemudian ada lagi percekcokan antara seseorang dengan orang lain dalam urusan muamalah, dalam urusan kepemilikan harta dan seterusnya. Maka ini namanya adalah bab suluh yang ini. Suluh yang ini. Nah, itu bukan cuma sekedar ayat Al-Quran ya yang melegalkan suluh. Itu ada juga hadis as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haroman aw harrama halalan. Jadi yang namanya suluh itu legal secara syariat antar orang muslim jika memang dari akad suluh itu tidak mengakibatkan yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Syaratnya begitu. Kemudian yang namanya suluh secara bahasa itu adalah qat'ul munazaati, yakni melerai percekcokan. Wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha. Secara syara suluh adalah sebuah akad yang dengan akad itu akan terjadi perdamaian atau akan terjadi berhentinya percekcokan atau perselisihan. Akad yang mengakibatkan percekcokan akan berhenti. Itu suluh secara syara. Wa yasihu asulhu mal iqrari ay iqraril mudda'a alaihi bil mudda'a bihi fil amwali. Kemudian suluh itu bisa dihukumi sah apabila besertaan dengan iqrar, pengakuan. Nanti ada istilah mudda'a alaihi, ada istilah mudda'a bih, ada istilah mudda'i. Kalau mudda'i itu orang yang mendakwa, kalau mudda'a alaihi itu orang yang terdakwa, kalau mudda'a bihi adalah barang yang diperebutkan. Contoh begini, semisal si A pernah menghutangi B sebanyak 1 juta, ya. Kemudian si A menagih B, tapi ini tidak ada kata sepakat. Tidak ada kata sepakat. Ya bisa jadi si B tidak mau bayar dan seterusnya. Kemudian setelah dihadapkan di meja persidangan, si B mengaku, iya saya punya hutang sebanyak 1 juta kepada si A. Lah, maka untuk melerai permusuhan antara si A dengan si B disebabkan hutang, maka dilegalkanlah suluh. Maksudnya suluh itu agar si A bisa bisa lega hutangnya, dikembalikan, hak dia itu bisa dia ambil lagi. Kemudian si B juga tidak terlalu keberatan membayar hutang kepada si A. Suluh itu bisa berlaku dalam harta. Contohnya seperti tadi,
Juga bisa berlaku dalam wa ma'afdo ilaiha ayil amwali kaman kabatalahu ala sahsin kisosun fasolahahu alaihi ala malik bilam disulhi fainau yasihu. Nah, kalau seandainya bukan harta tapi ini bisa menghantarkan harta, semisal si A membunuh Z, ya, si A membunuh Z, maka si A ini wajib terkena kisos, ya. Kemudian si Z punya saudara B. Lah, B ini berhak untuk melakukan akad sulh dengan A dengan gambaran bagaimana? Sudah A, kamu tidak perlu dikisos, tapi kamu bayar sekian juta kepada saya. Itu namanya sulh, ya. Dan itu suluhnya itu dari kisos. Kisos itu bukan harta, tapi kisos bisa menghantarkan ke harta. Itu suluh. Kemudian wahwa bermula suluh itu nawani, ada dua macam. Ibroun yakni suluh ibro. Ibro itu artinya membebaskan. Wa muawadotun dan suluh muawadoh. Artinya muawadoh itu meminta ganti. Fal ibrohu, maka bermula suluh ibro, iqtisaruhu adalah meringkasnya mudda'i min haqqihi, dari haknya, ala ba'dihi, atas sebagian haknya. Kemudian suluh itu ada dua macam. Ada suluh ibro, ada suluh muawadoh. Kalau suluh ibro itu pengertiannya adalah iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Jadi dia hanya mengambil sebagian dan sebagian lagi diberikan kepada mudda'a alaih. Contoh, si A punya hutang kepada si B sebanyak 1 juta. Kemudian mereka berselisih dan si A ngomong kepada si B, ya udah kita suluh saja, kita damai. Kamu cukup membayar 500 ribu ya, dan 500 ribu tidak perlu kamu bayar. Maka itu namanya suluh ibro. Begitu. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa ta'liquhu, menggantungkan suluh ibro ala syartin, atas sebuah syarat. Untuk suluh ibro itu tidak diperbolehkan digantungkan pada sebuah syarat. Semisal, contohnya seperti tadi ya, si A hutang kepada si B sebanyak 1 juta. Kemudian si B ngomong kepada si A, sudah kamu cukup bayar 500 ribu. Tapi ketika awal bulan ada tambahan begitu, ada syarat berupa awal bulan, maka itu nanti suluh yang semacam itu tidak dihukumi sah. Ya, suluh ibro itu syarat supaya dia sah adalah tidak digantungkan dengan sebuah syarat. Wal muawadotu, bermula suluh muawadoh, uduluhu adalah berpindahnya mudda'i an haqqihi, dari haknya mudda'i, ila ghairihi, pada selain haknya. Wa yajri, dan berlaku alaihi, atas suluh ini, apa hukmul bai'i, hukum jual beli. Kemudian suluh yang nomor 2 adalah muawadoh. Suluh muawadoh itu secara pengertian mudda'i berpindah dari haknya menuju benda yang lain. Semisal apa
A punya hutang kepada si B sebanyak 1 juta. Kemudian si B, sudah, kamu tidak perlu membayar 1 juta, kamu cukup memberikan baju kamu kepada saya. Ya, itu berarti namanya suluh muawadoh. Dia tidak mengambil haknya berupa uang 1 juta, tapi dia mengambil perkara lain, yakni baju yang dimiliki oleh si A. Itu namanya suluh muawadoh. Atau contoh lain semisal udah itu aja. Kemudian wayajri alaihumul bai itu maksudnya kalau suluh muawadoh berlaku juga hukum-hukum jual beli. Semisal contoh yang tadi ya, si A memiliki hutang kepada si B sebanyak 1 juta. Kemudian si B ngomong kepada si A, sudah 1 juta tidak perlu kamu bayar, tapi sini baju kamu. Lah, maka ini ibarat baju itu adalah mabir, sesuatu yang dijual. Kemudian 1 juta itu ibarat saman atau duit yang diberikan kepada penjual. Sehingga kalau seandainya baju yang diambil dari A ini ternyata ada cacatnya, ya, maka si B ya berhak untuk mengembalikan bajunya kepada si A dan meminta ganti baju yang lain. Gitu. Hukum B kan begitu. Semisal kita membeli baju kepada orang lain, tapi ternyata bajunya cacat, kita berhak untuk mengembalikan baju kita dan mengambil lagi uang kita. Atau kita berhak untuk meminta ganti rugi dari si penjual. Gitu, suluh muawadoh. Kemudian ada lagi kalau dalam Fathul Qorib itu istilahnya sulhul hatitoh. Sulhul hatitoh itu maksudnya semisal si A dan si B ini konflik tentang rumah. Si A punya rumah tapi diaku-aku oleh si B. Ya, kemudian si A, ya sudah, kita damai saja. Sebagian silahkan buat kamu, tapi sebagian lagi buat saya. Tapi sebenarnya itu adalah milik si A, maksudnya begitu. Itu namanya sulhul hatitoh. Kalau yang tadi kan suluh ibro itu hanya berlaku untuk hal-hal yang sifatnya hutang. Tapi kalau suluhul hatitoh mirip persis dengan mudda'i, itu hanya mengambil sebagian dan sebagian yang lain buat mudda'a alaihi. Tapi kalau suluh ibro itu berlaku dalam hutang, kalau suluhul hatitoh berlaku dalam ain, sesuatu yang wujud. Udah. Wa yajuzu, dan boleh lil insani, bagi seorang manusia, apa an yusyri'a, mengeluarkan siapa insan, rausyanan, terhadap rausyan, apa? Atap rumah, kemudian ada begininya, itu apa namanya? Hah? Oh, loteng. Itu baik. Tuh, apa tuh namanya? Rausyan itu namanya. Atap rumah yang menjorok ke jalan, itu namanya rausyan. Kanopi, ya kanopi. Saropi lah gitu. Fitorikin, di jalan, nafizin, yang terus, bihaitsu la yatadorroru, dengan sekira tidak mendapat bahaya. Siapa almaru, orang yang lewat, bihi, melalui kanopi. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa mengeluarkan rausyan atau kanopi, fiddarbi, di gang, al mustaraki, yang
mustarok yang dimiliki bersama. Illa bi'izni syurokai, kecuali dengan izin orang-orang yang bersekutu. Ini aturan Islam tentang bagaimana kita membuat rumah tapi tidak membuat orang lain mendapatkan bahaya. Ya. Jadi semisal kita punya rumah, di sini ada dua istilah ya. Ada istilah torik nafi, nanti istilah lainnya adalah syariah. Itu maksudnya jalan yang tidak buntu. Jalan yang tidak buntu itu namanya torikin nafi atau syariah. Ada lagi istilahnya darbun. Kalau darbun itu jalan yang ada buntunya gitu. Itu namanya darbun. Jalan buntu. Jalan yang terusannya itu ada buntunya, maksudnya tidak terus. Nah, kalau seandainya seseorang punya rumah dan atap rumahnya menjorok sampai ke jalan, ini diperbolehkan sekira atapnya ini tidak mengganggu orang yang lewat. Gitu. Kita punya rumah di samping jalan raya, maka ketika kita membuat roshan atau membuat kanopi, itu syaratnya ditinggikan sekira orang yang lewat itu tidak tersangkut kalau seandainya lewat. Lah ini tinggal ditentukan. Kalau yang lewat itu adalah mobil truk atau mobil bis, berarti ya lebih ditinggikan lagi. Tapi kalau yang lewat itu hanya sekedar ya orang-orang pendek, ya berarti ya segitu ukurannya. Intinya itu memandang terhadap siapa yang lewat. Dan intinya itu kalau kita menggunakan fasilitas umum itu jangan sampai mengganggu orang lain. Lah ini kan fasilitas umum. Jalan raya itu fasilitas umum. Kalau seandainya kita menggunakan fasilitas umum dengan dengan melebarkan atap rumah kita sampai ke jalan, itu syaratnya orang yang menggunakan fasilitas itu jangan sampai terganggu dengan apa yang kita buat. Nah, kalau ini kita tidak perlu minta izin, sebab yang namanya jalan raya itu adalah hak bersama. Semua orang itu berhak menggunakan jalan raya. Ini contohnya, ini kan jalan raya, bukan jalan buntu. Maka semua orang berhak untuk lewat sini. Bukan cuma orang Gebang, bukan cuma orang Tangerang. Maka kalau seandainya kita membuat roshan, itu yang penting orang lewat tidak terganggu. Dan kita tidak perlu izin kepada semua orang yang berhak menggunakan jalan ini. Begitu. Itu syarat membuat roshan atau membuat kanopi. Sekarang permasalahannya itu ketika rumah kita itu di samping jalan, yang jalannya itu nanti jalan buntu. Semisal di sini ya, rumah kita di sini, di depan rumah kita itu ada jalan. Terus ke sana itu nanti jalan buntu, tutup maksudnya. Maka nanti jalan ini ya yang ada di depan rumah kita itu adalah milik orang-orang yang rumahnya ada di sini. Gitu. Milik orang-orang yang rumahnya ada di sini. Sehingga karena cuma milik orang-orang yang ada di sini, itu bisa kita meminta izin kepada mereka untuk membuat roshan. Sehingga kalau seandainya kita pengen buat roshan di jalan yang buntu semacam itu, kita perlu izin dulu kepada mereka, orang-orang yang rumahnya ada di sekeliling itu. Ya, kalau sudah mendapatkan izin dari mereka, baru kita boleh membuat roshan. Tapi kalau seandainya tidak ada izin dari mereka, maka tidak boleh. Karena ini mudah, untuk mendapatkan izin mereka mudah, bisa terhitung orangnya. Berbeda dengan jalan raya, susah kita meminta izin kepada orang-orang yang berhak terhadap jalan raya itu. Semua orang
soalnya. Sehingga kalau membuat terusan di jalan raya itu tidak perlu izin, yang penting tidak membahayakan. Tapi kalau seandainya di gang buntu kita pengen membuat terusan, itu syaratnya harus ada izin. Ya tentu nanti tidak membahayakan juga, maksudnya begitu. Wa yajuzu, dan boleh apa taqdimul babi, memajukan pintu, fid darbi, di gang, al mustaroki, yang dimiliki bersama. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa takhiruhu, memundurkan pintu, illa biizni syurokai, kecuali dengan izin orang-orang yang bersekutu. Contoh ya, rumah kita di sini, di depan rumah kita ada jalan, kemudian kanan dari rumah kita itu jalan buntu. Berarti kiri dari rumah kita itu kan pasti ada semacam plang gitu ya, semacam garda yang memberitahu bahwa ini adalah gang melati semisal. Lah, maka nanti yang depan ini namanya adalah ke depan ya. Kalau ke sana maksudnya menuju pintu gang itu namanya ke depan. Kalau seandainya menuju jalan buntu itu namanya ke belakang. Sehingga kalau seandainya kita semisal ini rumah kita ya, ini rumah kita semisal segini, maka seandainya pintu rumah kita di tengah, kita boleh membuat pintu lagi di sini. Ya. Ini namanya memajukan pintu. Tapi kita tidak boleh membuat pintu ke sini. Gitu. Sebab yang namanya gang buntu itu nanti wilayah sini itu bukan hak kita. Artinya ketika kita contoh meletakkan motor itu jangan di sini, nggak boleh. Tapi di sebelah sini, di setelah pintu kita menuju pintu gang, gitu. Sehingga kalau seandainya memajukan pintu itu boleh, tapi kalau memundurkan pintu itu tidak boleh. Kalau memajukan pintu itu kan berarti dia mengurangi haknya. Kalau memundurkan pintu berarti dia memakan hak orang lain. Masalahnya begitu. Bukan memajukan pintu itu maksudnya dimajukan sampai jalan, enggak. Syariat tidak setolol itu. Lah, tapi karena ini masuk bab suluh, sehingga kalau seandainya kita memundurkan pintu ke belakang menuju jalan buntu, itu tidak masalah ketika melakukan suluh. Maksudnya melakukan kesepakatan dengan suroka. Suroka itu orang-orang yang ada di sini. Udah nggak apa-apa kamu pintunya dikebelakangin sini ya, dimundurkan nggak apa-apa. Tapi kamu bayar sekian, itu nggak masalah kalau gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.